malam teman kumparan Mom semuanya, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mom di program live Instagram Kelas Cerdas. Nah, program kita kali ini tetap menjalankan prokes sebelumnya. Jadi tadi kami semua tim Kumparan Mom sudah swab antigen dan hasilnya negatif. Saya juga adalah satu-satunya orang di studio Kumparan Mom yang tidak menggunakan masker. Jadi semoga insya Allah lancar semua, aman semua, tetap sehat semuanya. Sekedar informasi juga untuk teman Kumparan Mom yang baru pertama kali nih bergabung di sini. Kelas Cerdas itu apa sih? Kelas Cerdas adalah program bulanan Kumparan Mom yang membahas isu-isu seputar motherhood, parenting, dan semua isu yang sering jadi obrolannya orang tua. Dan ini memang sengaja dihadirkan, sengaja kami selenggarakan untuk membantu para orang tua membuat keputusan terbaik bagi anak, keluarga maupun dirinya sendiri. Nah, di program ini kita juga tentu nggak ngobrol sendirian, kita akan ada narasumber sharing dan memberi ilmu, diantaranya expert atau public figure. Untuk yang episode kali ini, tidak hanya expertnya yang spesial, tapi aku juga jamin banyak nih temanya yang kayak temanya udah ditungguin banyak orang pengen ngebahas. Ini adalah kita akan ngobrolin soal seks agar cepat hamil. Ini juga tema ini kita pilih berangkat dari pertanyaan banyak pasangan suami istri yang sedang berusaha untuk memiliki momongan atau lagi pengen promil. Kebanyakan nih agak malu ya bertanya bingung tanya ke siapa. Aduh, kaget aku jatuh. Ini tinggi. Aduh, saking bingungnya mau nanya ke siapa, kadang-kadang jadi grogi ya kalau ngomongin seks saat agar cepat hamil. Ini kita bingungnya kalaupun ngomong, kalaupun nanyanya ke siapa. Atau kalaupun kita nanya terus dijawab, jawabannya tepat atau enggak. Nah, di sini nih di Kelas Cerdas episode kali ini, kita yang lagi pengen punya anak atau cepat hamil bisa belajar dan dapat insight-insight baru, tapi nggak sembarangan nanyanya, nggak sembarangan ngobrolnya, karena akan dibahas bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Sandi Prasetyo, SPOG. Saya invite dulu ya, Dr. Sandi. Halo dok. Mana ini? Nah, sepertinya sudah bergabung bersama kita. Selamat malam dokter. Halo Mbak Imes, halo Kumparan Mom, selamat malam. Halo dok, sehat dok? Pasti lagi sibuk setelah praktek? Iya nih, tadi habis praktek, soalnya kan kemarin saya sempat cuti 2 hari. Jadi biasa gitu tuh, kalau mau cuti dan isunya bocor, cutinya langsung digerubuk sama ibu-ibu. Setelah cuti juga sama deh, gitu dan deh. Jadi sibuknya sama Kumparan Mom ya dok? Nah bener, ditambah deh akhir live bareng Kumparan Mom. Betul. Kita seneng banget nih dok, Dokter Sandi udah bergabung malam ini karena memang biasanya nih pertama harus ngantri, harus booking. Kalau sekarang nih kayaknya udah pada nggak sabar untuk bertanya ke Dokter Sandi karena banyak pertanyaan yang mungkin diomongin atau nggak berani diomongin atau malu kalau nanya langsung. Tapi kali ini bisa ditanya langsung ke Dokter Sandi. Semua yang sedang mengikuti acara ini bisa tinggal drop aja pertanyaannya sesuai tema tentunya. Nanti bertanya melalui kolom komen dan nanti penanya orang yang bertanya dengan pertanyaan menarik akan saya invite untuk join di IG Live ini, jadi bisa langsung ngobrol sama Dokter Sandi. Seru tuh Mbak, betul. Nah, nggak cuma itu dok, di episode Kelas Cerdas sama sih sebetulnya seperti episode Kelas Cerdas sebelumnya. Kita tuh punya yang namanya Arisan Kumparan Mom, dok. Jadi Arisan Kumparan Mom ini kali ini berhadiah voucher konsultasi program hamil dan USG transvaginal. Ada 1 unit portable induction dan juga ada 1 unit air purifier. Jadi kira-kira kalau yang mau promil bisa dapat voucher. Kalau yang mau asik-asik di rumah bersama pasangan, rumahnya bisa makin nyaman dengan air purifier. Pokoknya nanti Arisan Kumparan Momnya bakal kita bagikan, akan kita kocok. Tapi sebetulnya arisan ini dok udah mulai dari tanggal 24 Juni yang lalu. Jadi pesertanya itu adalah teman kumparan yang sudah follow IG Kumparan Mom dan juga sudah menjawab pertanyaan di kolom komentar mengenai tips cepat hamil ala kamu. Aduh, itu ternyata macam-macam tipsnya ya dok. Padahal aku kira semua jadi dokter semua. Padahal baru ngobrol sama Dokter Sandi malam ini.
Seru banget nih, hadiahnya banyak lagi. Iya, udah berbagi tips. Tapi oke deh, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Aku langsung ngobrol nih, mau mulai obrolannya sama Dokter Sandi. Tadi kita akan ngomongin seks supaya cepat hamil, Dok. Nah, saya jadi penasaran pengen tahu dari Dokter Sandi di ruang praktek atau mungkin melalui Ya. sosial media. Ini seberapa sering sih, Dok, topik seks agar cepat hamil ini ditanyakan atau jadi permasalahan? Seberapa penting ini dibahas gitu, Dok, kira-kira, Dok? Yes, ya Mbak Yumes, kumparan mam dimanapun berada. Topiknya menurut saya seru nih. Dari kemarin waktu saya diajak untuk kita live malam ini, saya juga Hah? wah langsung kayaknya beda nih bahasannya. Karena state banget gitu ya, seks gitu. Jadi kan kadang-kadang orang tabu ya ngomongin mengenai seks. Padahal itu ada suatu kondisi yang wajar-wajar aja untuk dibahas karena sebetulnya banyak banyak materi yang mungkin diperlukan ketika ada pasangan yang merencanakan untuk memiliki keturunan hamil karena seks harus bagian dari situ tuh bagian dari situ jadi bukan karena negatifnya tapi diskusi ini menurut saya adalah edukasi yang baik gitu dan tadi benar kalau ditanya banyak nggak sih di praktek harian pasien yang bertanya tentang ini banyak banget jadi ada dua nih saya biasa golongin nih kalau bicara tentang seks nih satu pada pasien-pasien yang memang sedang promil, jadi pastilah saya pasti akan bicara mengenai diskusi gimana sih frekuensi seksnya, gimana kebutuhan waktu mendekati masa subur yang nanti juga mungkin akan dibahas. Tapi juga ada pasangan-pasangan yang baru tes packnya positif, baru Ah, hamil. Ini hampir ditanyanya 99,98% lah. Pasangan yang tes packnya positif datang pertama kali setelah tahu happy dirinya hamil pertanyaan berikut yang udah kalau udah biasa udah selesai mau akhir-akhir konsultasi nih Mbak jadi udah ah, lihat-lihatan gitu dok nah baru dok gitu aja saya udah tanya kenapa Bu mau nanya ya boleh berhubungan apa nggak iya dok gitu jadi ada ah, malu-malunya dulu tapi saya udah tebak nih pasti mau nanya tentang itu jadi kalau gitu. ditanya pasti banyak banget lah Berarti bisa jadi episode lanjutannya ya, Dok ya? Seks saat hamil. episode Berarti, Dok. bener bener Kembali ke topik kita, seks agar yes cepat hamil itu atau agar hamil ini. ya Ini tadi kan Dokter Sandi juga sebut tentang ada yang nanya frekuensi. Kadang-kadang tuh apa ya, Dok? Mungkin kepikirannya ini pertanyaan-pertanyaan yang aduh ke dokter kandungan aja kan berarti tuh harus bikin janji dulu. Kalau ini kan masih hmm. nanya sendiri nih antar teman atau mungkin di WhatsApp grup yang geng yang dekat gitu. Tapi kalau enggak banyak juga gitu yang cuma tebak-tebak sendiri gitu. Makanya kayak kita kupas satu-satu mulai dari frekuensi dulu deh, Dok. Sebetulnya berapa kali sih pasangan harus melakukan hubungan seks agar cepat hamil? Ya, oke. Jadi pertama nih sebelum kita bahas ke situ mungkin kita mesti highlight dulu tuh. Namanya promil itu gimana sih? Kan ini arahnya ke sana ya di Ya, bahasannya. Promil, program kehamilan. Saya selalu bilang sama pasien saya kalau lagi promil itu harus datang berdua. oke. Kenapa? Karena nggak mungkin terjadi kehamilan tanpa ada pasangannya gitu Iya, karena seringkali kalau nggak datang sendiri ditemenin tetangganya ditemenin keluarganya teman terdekatnya terus pas saya tanya suaminya mana Bu nggak ikut kenapa takut loh gimana bisa kita diskusi promil kalau memang suaminya juga pasangannya tidak ikut jadi yang pertama promil itu adalah bicara tentang Wah, dua orang betul. benar itu yang pertama dua orang ada keterlibatan suami juga di situ dan juga tentunya si ibunya si istrinya calon ibu itu tadi itu yang pertama terus kalau bicara promil itu berarti kita bicara peluang kita memperbesar peluang Hmm, peluang ketemunya antara si sperma dengan si telur oke. gitu. Jadi semua hal yang terkait dengan pertemuan perjodohan itu, itulah bicaranya tentang si promil. Jadi kita ibaratnya lagi comblangin nih antara si Ya, sperma sama si telurnya gitu. Sehingga dua-duanya mesti diperiksa si ibu dan si suaminya. Si oke. ibunya tentu nanti akan diperiksa USG dan nanti juga ada HSG. Setelah dari USG ternyata bagus nih secara visual rahimnya nggak ada apa-apa. Kita mau lihat saluran telurnya gimana. Maka berlanjut dengan HSG. Suami juga namanya analisa sperma untuk dicek spermanya. Gitu. Itu dasarnya dulu nih. Jadi dua-duanya mesti diperiksa. Nah, nanti kita akan bahas macam-macam. Sekarang kita bicara tentang frekuensi. Gitu. Ya. Tadi seperti Apa, pertanyaan Mbak Imes. apa biasanya orang nanya, ayah harus sering-sering nih gitu. Harus sering-sering supaya cepat hamil, supaya bisa hamil. Sesering apa maksudnya gitu kan? Benar, dan saya sering banget ya dapat kasus pasangan datang second opinion, third opinion sudah lama lebih dari setahun, 2 tahun menikah tapi belum hamil gitu, berkeluh kesah segala macam. Terus saya tanya,
Bapak Ibu gimana frekuensi seksnya? Oh dok, suami saya kerja di luar kota, jadi baru Oh, balik setahun sekali. Nah, kalau gitu kan udah jelas nih. Berarti ada yang kurang pas dalam usaha untuk mendapatkan kehamilan. Bicara tentang frekuensi seks, maka frekuensi yang diharapkan untuk memperbesar peluang tadi yang sudah saya sampaikan di depan adalah kalau bisa 2 sampai 3 kali seminggu atau 2 hari sekali lah 2 gitu. sampai hari seminggu atau 2 hari sekali. Benar. Ingat Pertanyaan ya dok kenapa ya, kenapa Mbak? kayak habis keramas ya 2 hari sekali gitu. Ya habis keramas per 2 hari, ada juga yang keramasnya per hari loh. Keramas sehari setiap hari. Kalau misalnya per hari, kalau tadi kan idealnya 2 Hmm. sampai 3 hari dalam seminggu atau tiap 2 Ya, hari. Kalau misalnya saking pengennya nih dok, supaya berusaha, tadi kan kata dokter misalnya, wah kurang ya, usaha nih. Oke deh, usahanya kita tambah setiap hari gitu, setiap atau hari. mungkin sehari 2 kali. Apakah itu akan menambah peluang dok? Nah, jadi prinsipnya kenapa per 2 hari sekali? Karena secara umum ya, kita bicara sperma yang sehat. Sperma yang sehat kita cut off lah, kita ambil rata, dia bisa hidup selama 2 hari. Gitu. Oh, Sehingga diharapkan ketika dia disemprotkan atau ejakulasi saat ini, selama 2 hari ke depan sperma masih ada. Kemudian berhubungan lagi, 2 hari ke depan ada lagi. Berhubungan lagi 2 hari, jadi ada lagi. Jadi diharapkan sepanjang hari ada deposit sperma di badan si ibunya, di istrinya. oh Untuk ya. mengejar apa? Untuk mengejar probabilitas atau peluang ketemunya si masa subur pada si pasangan. Gitu kan kita nggak tahu nih masa suburnya kapan misalnya. Kita cuma tahu, wah kayaknya sekitaran tanggal ini sampai sekian. Tapi tepatnya di mana kan kita nggak tahu. Makanya kita taruh deposit sperma tanda kutip di dalam si ibu supaya dengan 2 hari sekali itu bisa ketemu lah perjodohan tadi antara sperma dengan si telurnya. Kalau Itu setiap jadi hari gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, nggak jadi apa-apa. kalau sebenarnya setiap frekuensi lebih sering ya nggak apa-apa aja karena sperma tuh hampir setiap hari diproduksi pada si suami. Cuman kan lagi-lagi tergantung moodnya gimana, kemudian capek enggak. Jadi semua harus fit. Harapannya ketika berhubungan selain frekuensinya juga dapat, kualitasnya juga bisa terpenuhi Oh, gitu. karena ada seperti siklus 2 harinya itu. Tapi apakah siklus 2 hari ini dok, itu apakah berpengaruh misalnya kalau untuk pengantin baru atau untuk yang sedang berusaha hamil untuk anak kedua gitu. Jadi sudah pernah punya anak sebelumnya, tapi sulit nih untuk anak kedua ngerasanya gitu. Atau misalnya untuk range umur tertentu gitu. Kalau misalnya yang sudah 40 tahun atau 30 tahun ke atas, apakah frekuensi 2 harinya itu juga tetap sama dok yang disarankan? Ya, jadi kalau tadi terkait dengan pertama anak 1, 2, 3 sama aja. Karena prinsipnya tadi kenapa per 2 hari? Karena tadi usia sperma diharapkan minimal 2 hari lah dia ada di situ. Gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan kondisi yang lain ini udah usianya udah lebih dari 35 tahun, usia 40 tahun, lagi-lagi tadi saya bilang seks itu bukan hanya fungsi reproduksi sebetulnya, tapi ada fungsi rekreasi gitu. Jadi juga harus bisa dinikmati supaya apa? Supaya ketika fase, jadi ada 4 fase sebenarnya kalau kita bicara fase daripada hubungan seksual ya. Pertama ada fase excitement atau arousal. Jadi gimana sih stimulasi diberikan, kemudian mulai ada rangsangan, mulai ada keinginan. Di situ mulai muncullah apa misalnya kayak dicium, bercumbu itu kan bagian dari arousal. Jadi harus bisa dinikmati. Ketika sudah fasenya dinikmati, maka ada fase berikutnya ada namanya plateau. Plateau itu adalah fase persis sebelum ejakulasi atau ketika laki-laki ada orgasmenya berupa ejakulasi ya, kalau perempuan juga ada orgasmenya. Jadi fase plateau itu juga harus bisa didapatkan, tapi harus ada excitement dulu nih sebelumnya. Nggak bisa misalnya lagi stres, capek, nggak kuat, kecapean, stamina yang nggak bagus dipaksakan untuk berhubungan, ntar fase excitement yang nggak ada, maka fase-fase berikutnya pun kemungkinan besar susah untuk didapatkan. Ketika sudah Oke. sampai plateau dan akhirnya sampailah ke fase orgasm, maka semua cairan yang keluar, baik perempuan maupun laki-lakinya, kemudian disitulah si sperma diejakulasikan dan harapannya di area vagina sudah mulai banyak cairan yang mempermudah si sperma untuk berenang masuk ke dalam Oke. vaginanya. Sehingga orgasm ini bukan cuma untuk si pasangan laki-lakinya aja, tapi si perempuannya juga harus bisa diusahakan mendapatkan orgasm itu supaya tadi mempermudah si sperma bisa masuk ke dalam. Nah, baru setelah itu adalah namanya fase resolusi, udah mulai cool down, udah mulai menikmati fasenya. Nah, semua fase ini kan harus pada kondisi pasangan yang sedang happy, nggak capek gitu. Jadi kalau ditanya tadi sesuai usianya gimana, disesuaikan dengan kapasitas fisiknya aja gitu. Oh, Supaya apa? Supaya fase tadi bisa didapatkan dengan nyaman gitu. jadi yang diingat itu bukan masalah usianya atau baru menikah atau belum sudah punya anak, tapi masalah fase-fase tersebut perlu dipenuhi. Nah, tapi ini dok tadi
Dokter Sandi bilang kan ada apa ya, misalnya pas lagi mood, pas lagi kondisi fisik, ini kan berarti terkait dengan waktu ya dok. Nah kalau waktunya sendiri, biasanya tuh ada yang bilang, apakah sebaiknya malam hari sebelum tidur, atau oh enggak, lebih bagus setelah bangun tidur, setelah tidur, sebelum berangkat kerja, atau apa. Itu kira-kira gimana dok kalau terkait dengan waktu? Kalau terkait dengan waktu sih sebenarnya nggak ada kaitan antara waktu malam akan lebih hamil ketimbang waktu siang, nggak ada gitu. Walaupun sebenarnya saya suka jadi jokes gitu ya, kenapa kok orang ibu-ibu lahiran tengah malam mulu ya, gangguin saya mulu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jangan-jangan diproduksinya waktu malam juga gitu. Tapi nggak ada. Jadi saya bisa anytime ketika momennya pas dan semuanya tercapai, maka mudah-mudahan probabilitas kemungkinan kehamilannya menjadi tercapai gitu. Nah, ini teman Kumparan Mam semua, ibu, ayah yang sedang menyaksikan kelas cerdas Kumparan Mam, jangan lupa untuk drop pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan ada 3 pertanyaan beruntung yang kita pilih. Itu pertanyaan yang terpilih, itu akan kita invite untuk join, untuk ikut di IG Live ini, biar bisa tanya langsung, bisa ngobrol langsung ke Dokter Sandi. Tapi jangan lupa, pertanyaannya juga kalau bisa dibuat yang jelas, mau lebih dari 1 pertanyaan juga boleh gitu. Nah, sekarang aku mumpung masih mengumpulkan pertanyaan dok, saya jadi kesempatan buat saya duluan yang nanya-nanya lagi, terusin pertanyaannya. Tadi sudah frekuensi, sudah tentang waktu, sekarang tentang posisi dok, yang katanya posisi itu menentukan prestasi. Banyak posisi itu dok, wah sampai dibilang, wah kalau misalnya mau cepat hamil yang ini, wah kalau yang kayak gini, kayaknya nanti bisa lebih cepat hamilnya lagi. Kalau ini pengantin baru harus coba yang ini. Itu kayaknya ngomongin nggak ada habis-habisnya. Nah, kalau Dokter Sandi nih, yang memang ahli gitu ya, dari bukan sekedar obrolan grup WhatsApp lah gitu. Posisi mana aja sih yang disarankan agar cepat hamil dok? Apa betul ada posisi yang apa ya, secara ilmiah posisi ini kayaknya meningkatkan peluang kehamilan gitu dok? Ada nggak kayak gitu? Nah itu dia tuh, bener tuh, tadi highlightnya yang terakhir tuh Mbak Mes bilang, ada nggak sih yang secara ilmiah membuktikan bahwa posisi A lebih baik daripada posisi B dan C gitu? Sebenarnya nggak ada gitu. Jadi sampai dengan sekarang tidak ada pembuktian secara ilmiah bahwa posisi menentukan prestasi atau memperbesar chance daripada si kehamilannya gitu. Jadi nggak ada lah, mau posisi itu terkait dengan tadi fungsi rekreasi daripada hubungan seks itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya monoton atau misalnya capek-capek aja, contoh ya, misalnya dia capek-capek aja nih, terus si pasangannya lebih memilih untuk sebagai posisi yang partner yang pasif gitu, tapi ejakulasinya tercapai gitu. Jadi karena sudah disesuaikan, udah benar, nggak apa-apa. Ternyata tercapai, terus terjadi sperma bagus, kebetulan momennya tepat, ya jadilah sih kehamilan. Padahal nggak ada tuh variasi posisi yang gimana-gimana gitu, karena secara ilmiah memang belum ada yang bilang posisi menentukan prestasi terjadinya kehamilan gitu. Dan ini juga berarti juga nggak ngaruh, seperti tadi yang dokter jelaskan di awal, ini nggak ngaruh untuk umur ya dok? Misalnya yang berusaha untuk hamil di usia 30-an, 40-an, bahwa oh ini ada posisi yang lebih aman, ini posisi yang lebih disarankan gitu dok? Enggak. Kalau lebih aman ya jelas ya tergantung usia. Misalnya dibandingkan antara yang 20 tahun dia heboh gitu, misalnya petakilan gitu, dibandingkan yang umur sudah 35. Iya, tapi 35 tahun belum apa-apa udah kesleo lagi di tengah-tengah prosesnya. Nggak jadi deh lanjutannya tuh tadi prosesinya gitu. Jadi ya disesuaikan aja lah. Nah, tapi memang nih dok, kan kalau terkait posisi juga kan kadang-kadang ada bilang, itu mitos, itu fakta gitu. Mungkin sekarang kita juga cek ya dok, beberapa mitos dan fakta, nggak cuma soal posisi, tapi juga sebetulnya hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sandi sebelumnya, cuma kayaknya belum masih banyak yang perlu diperjelas nih dok. Tadi misalnya masalah fase-fase. Nah, kan tadi kata dokter kan ada fase untuk excitement juga gitu ya, ada foreplay gitu. Nah, kalau ngomongin foreplay dok, katanya ada yang bilang kayak kalau foreplay itu kan tadi dokter ada fase-fasenya. Tapi apakah si fase itu juga ada yang lebih menentukan? Misalnya katanya kalau foreplaynya lama itu bisa lebih cepat hamil. Jadi harus foreplaynya yang lama. Ada juga misalnya yang mungkin enggak, justru foreplaynya yang sebentar gitu, langsung ke main course-nya. Itu gimana tuh dok? Mitos atau fakta?
Ya, jadi sebenarnya foreplay itu kan tujuannya supaya tadi fase excitement-nya, arousal di awal itu bisa tercapai. Jadi dua-dua pasangan ini tahu nih, oh saya lagi mau, pasangannya mengerti, terus kemudian mulai bangkit gairahnya, mulai muncul ke fase berikutnya. Fase berikutnya biasanya apa tadi tuh? Kalau pada pasangan laki-laki, penisnya mulai ereksi, terus si yang perempuannya mulai ada basah di vaginanya. Nah, si basahnya itu, si cairan yang keluar di vagina itu sebetulnya akan mempermudah, tadi saya bilang, ibaratnya sperma akan berenang dan dia ada, kalau kalau apa ya, kalau anjing canine itu kan ada endusan untuk mencari ini ya, jalan ya. Ya, Nah, si cairan ini juga langsung itu bagian, iya, set, 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 set gitu oh, buat si spermanya supaya lebih ke atas. Jadi sebenarnya secara penelitian sih belum ada ya yang membandingkan bahwa foreplay harus minimal berapa menit dan seterusnya, sehingga kalau menitnya lebih dari ini maka kemungkinannya akan lebih bagus dan seterusnya, belum ada. Tapi kalau usaha secara logika mungkin akan dikaitkan ke arah sana gitu. Ketika foreplay-nya cukup, cukup itu bukan berarti lama ya. hmm. Sebentar aja kalau cukup, adekuat dan sudah bisa masuk ke fase berikutnya, membuat si pasangannya sudah bisa menghasilkan cairan banyak, artinya tadi tuh ada arah yang bisa dibantu sama si foreplay tersebut Nah, gitu. berarti kan tadi kan membicarakan soal membantu nih dok. Apa tadi katanya membantu supaya dia lebih kayak ada ada kita pakai Gmap gitu ya. Penunjuk Jadi dia jalan, iya gitu. bener, kayak GPS. Karena panduan ini dok, ada juga yang bilang supaya berenangnya lebih lancar, arahnya tuh lebih langsung ke sana, itu katanya mengangkat bokong atau pantat. Ada juga yang Wow. jadi pokoknya begitu sudah orgasme, kakinya ke atas kepala tempat tidur atau apalah gitu ya, posisi lilin jangan-jangan. Nah itu mitos Handstand. atau sah dok? Iya, iya. Iya, jadi lagi-lagi kalau kita bicara sesuatu, maksudnya dari saya, dari kita yang berdasarkan keilmuan, maka kita harus ada evidence base-nya, harus ada research-nya, harus ada dasar ilmiahnya. Nah, sebetulnya tidak ada, belum ada sampai sekarang dasar ilmiah bahwa setiap habis berhubungan dinaikkan saja tuh si Ya, pantatnya. Supaya apa? Supaya membantu untuk naik secara gravitasi. Sebetulnya ya. tidak ada penelitian tersebut yang dikaitkan dengan keberhasilan potensi kehamilan. Tapi, apakah salah jika dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada bahayanya juga gitu. Oh, Mungkin ada usaha supaya si sperma bisa maju masuk secara gravitasi gitu. Dan sebenarnya saya juga harus meluruskan nih. hmm, Seringkali pertanyaannya gini Mbak Imas. Jadi dok, apa saya kalau setiap habis berhubungan dengan pasangan saya, kok banyak cairan yang keluar tuh dari bawah? Apakah itu semuanya tuh? udah keluar semua? Ya, gitu. Oke. Itu pertanyaan tuh yang lebih sering ya. Makanya langsung dikaitkan dengan posisinya harus ditinggikan dan seterusnya. Ya, Jadi jangan sebetulnya, tuh. Nggak iya sia-sia betul. dok. Nggak sia-sia. Benar. Jadi sebetulnya saya tuh selalu kasih analoginya gini. Hmm, Cairan ejakulasi itu sama seperti kolam yang isinya ikan, ya. oke. Jadi ada airnya, ada Ya, juga ikan-ikannya, gitu. Nah, sperma itu adalah ikan-ikannya. yes. Jadi kalau misalnya airnya keluar, belum tentu ikan-ikannya juga ikut keluar, Oh, gitu. nggak langsung tumpah semua isi kolam ikannya itu. Benar, betul. Oke. Karena sperma itu kan hampir sebagian besarnya berupa protein ya. Dan ketika sudah dikeluarkan itu, dia bisa menjadi pecah tuh proteinnya jadi lumer. Ada sebagian seperti cairan si semen itu yang keluar dari bawah, yang diduga sama si pasangan takut banget nih, jangan Hmm. sperma saya keluar semua. Enggak. Jadi sperma kalau emang kualitasnya bagus, dia akan tetap bergerak mengikuti arah GPS tadi untuk masuk ke dalam dan mencari pasangannya, mencari jodohnya. Nah, Gitu. kembali ke masalah soal angkat kaki, angkat bokong, angkat pantat supaya melawan gravitasi, boleh saja dilakukan gitu. Kalau misalnya memang Hmm. ya, asal jaga Ya, keseimbangan, asal jangan jaga sampai keseimbangan. ya, oke. Bener. Jangan Nah, lupa pegangan. Takutnya udah diangkat, nggak pegangan jatuh. oke dok. Sekarang kalau misalnya tadi masalah cairan itu juga dok, kan tadi dokter Hmm. Sandi kan bahwa sebetulnya si cairan alami yang dikeluarkan perempuan itu kan bisa membantu si sperma untuk menemukan apa GPS-nya itu ya menuju Hmm. arah yang kita Ya. tetapkan gitu. Berarti kalau kita pakai cairan pembantu gimana dok? Apakah itu sama fungsinya misalnya oke nih supaya cepat nih gitu? Pelumas ya maksudnya pembantu tuh. Cara Ya, pelumas. ya. Enggak, beda, beda. Beda itu tujuannya berbeda. Pelumas diberikan jika ada suatu kondisi di mana arousal tadi, excitement yang dilakukan tadi belum bisa menghasilkan fase play itu pada si perempuannya untuk mengeluarkan cairan lebih banyak. Gitu, Oke. supaya nggak nyeri. Mungkin ada penyebab yang lain, misalnya supaya lebih
lebih penetrasi-penisnya nggak membuat nyeri gitu. Itu tujuannya itu, hanya untuk melumasi saja, tapi bukan untuk menjadi GPS guidance tadi. Itu beda sama si Oke, karena cairan yang memang teknologinya berbeda gitu ya dok ya untuk memantau. beda. Yang satu benar, yang satu ciptaan Tuhan, yang satu ciptaan manusia, nggak bisa. Itu emang banyak hal di dalam situ ingredientsnya dari cairan itu menyebabkan si sperma kok jadi dipermudah gitu dengan adanya cairan tersebut. Oke, nah bicara soal ciptaan manusia dok, bagaimana dengan masalah minum susu atau jamu khusus gitu? Kayak misalnya minum jamu ini nanti lebih subur, cepat hamil gitu-gitu, itu mitos atau fakta? Iya, enggak lah, enggak, belum tentu betul, belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu betul? Karena sebetulnya mungkin kandungan dari minuman, kandungan dari jamu-jamuan tadi sifatnya untuk menambah energi saja. Energi itu, misalnya contoh energi itu adalah dimiliki oleh si orang ini, si laki-lakinya misalnya, contoh ya jamunya laki-laki minum jamu itu, oh dia kuat nih. Tapi misalnya ada problem di produksi spermanya dan secara pemeriksaan analisa spermanya juga nggak bagus, mau sekuat apapun juga dia tidak akan terjadi memperbesar potensi kehamilan. Kenapa? Karena yang problem tuh bukan di masalah stamina-nya, tapi di kualitas daripada sperma. Sperma tuh kita lihat dari dua ya, dari kualitas dan kuantitas. Oke. Kuantitas tuh jumlahnya gimana, cukup atau tidak. Kualitasnya gimana, pergerakannya dia bagus atau tidak. Dan gimana bentuknya, ada cacat dalam bentuk atau tidak. Nah, kuantitas dan kualitas yang ini yang harus dievaluasi nih pada pasangan laki-lakinya. Jadi mau dikasih jamu apapun, sebanyak apapun, juga kalau kuantitas dan kualitas nggak bagus, jalan keluarnya bukan itu. Dikoreksi lah kualitas dan kuantitasnya tadi berobat. Oke. Gitu. Berarti masalah apa yang dikonsumsi ini, entah itu minuman ataupun makanan, juga tidak bisa menentukan apakah bayinya, kalau misalnya minum ini sebelum berhubungan seks, nanti bayinya laki-laki, yang ini bayinya jadi hamil perempuan gitu. Itu kan banyak banget yang pengen gitu dok. Iya, iya. Bisa. Jadi mitos mengenai gender itu sebenarnya tuh dikait-kaitkan dengan ada yang bilang walaupun penelitiannya belum banyak gitu masih sedikit sekali dan menurut saya belum bisa jadi acuan bahwa sperma bayi laki-laki atau perempuan itu cuman dipengaruhi oleh si sperma yang kromosom yang dibawa oleh sperma si laki-laki. Iya. Dia ada X dan ada Y, X dan Y gitu. Kalau kebetulan si kromosom yang dibawa sperma laki-lakinya X, maka ketemu dengan telur dari perempuan, maka menjadilah perempuan. Tapi kalau yang dibawa menjadi Y dari sperma itu, maka jadilah si laki-laki. Nah, ada yang bilang kalau sperma laki-laki itu, sperma yang membawa kromosom laki-laki itu, pergerakannya lebih cepat, tapi waktu hidupnya lebih pendek dibandingkan sperma yang membawa kromosom X perempuan tadi gitu. Makanya disarankan segala hal yang terkait dengan kondisi itu maka bisa mengarahkan gendernya ke arah mana. Contoh, misalnya pada sperma yang perempuan itu lebih suka ke kondisi yang dibilangnya katanya lebih suasana pH-nya basah. pH-nya asam kalau perempuan, sorry. Kalau laki-laki ke basah. Nah, dibilang deh tuh, jadi harus makan ini itu supaya bisa mengarah ke arah sana gitu. Jadi secara ilmiah lagi-lagi tuh nggak terbukti, tidak ada bukti bahwa kalau Ini juga makan posisi cowok, ini posisi cewek gitu. nggak ada. Jadi mau makan apa ya, yang asam apa ya? Jeruk deh. Jeruk banyak-banyak misalnya. Nanti maka si bayinya akan menjadi bayi 100% menjadi perempuan, enggak gitu kan, asam enggak gitu. Jadi kan nggak ada penelitian. Lagi-lagi saya bilang di sini karena belum ada penelitiannya. Maka nggak ada tuh secara ilmiah. Kalau ngomong kan bisa aja, tapi sifatnya asumsi, Ya, bukan dan objektif. kalau memang doyan makan itu ya boleh-boleh saja ya dok. Boleh, berdoa aja lah mendingan mau laki cowok. Dok, ini pertanyaannya agak pamungkas ini dok, karena biasanya agak untuk ditanyakan. Tadi saya kembali waktu dokter menyebutkan masalah orgasme dok. Nah, tadi kan kata dokter kan ada fase-fasenya lalu ada fase orgasme. Sekali lagi kita bisa bicara soal seks untuk agar cepat hamil gitu, agar bisa hamil gitu. Apakah orgasmenya itu tadi memang harus dua-duanya orgasme atau justru perempuannya harus orgasme duluan, laki-lakinya harus orgasme duluan? Biasanya kan banyak sekali pertanyaan terkait dengan orgasme, terkait dengan seks agar cepat hamil ini. Gimana dok menjelaskan? Ya, saya pilih jadi dua nih. Satu terkait dengan kebutuhan seksualnya, yang kedua terkait dengan goals kehamilannya. Gitu ya, biar clear. Jadi kalau untuk kebutuhan seksualnya, maka orgasme itu bagian dari fungsi rekreasi yang harus berhak didapatkan oleh masing-masing pasangan.
Ya. Gitu. Nah, problemnya apakah dua-duanya dengan mudah mendapatkan itu? Bisa saja, karena perempuan cenderung lebih susah mencapai orgasmenya dibandingkan dengan laki-laki. Dan clear kalau laki-laki bahkan bisa kelihatan dengan ejakulasinya. Gitu. Nah, kalau fungsi rekreasi ditanya, perlu nggak dua-duanya? Perlu. Iya. Gitu, harapannya tercapai baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Tapi kalau yang tadi case concern keduanya adalah terkait dengan kehamilannya. Apakah harus orgasme dulu untuk mencapai kehamilan? Jawabannya belum tentu. Kenapa tadi? Selama si sperma kualitasnya bagus, selama rahimnya kondisinya baik, selama saluran telurnya nggak ada, dan selama momennya pas perjodohannya di masa suburnya, maka insya Allah probabilitas kehamilannya akan menjadi lebih besar. Oke. Gitu. Dok, kayaknya saya juga udah banyak bertanya, tapi ini justru sudah ramai sekali Q&A-nya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi bertanya ke dokter untuk rangkuman di akhir obrolan kita ya dok. Tapi sekarang kita lihat dulu nih dok, banyak pertanyaan yang sudah masuk, supaya kayaknya nanti protes kalau aku terus yang nanya. Saya akan invite dulu, ada yang bertanya dari akun @karismayani. Apakah bisa bergabung? Yuk kita gabung yuk. Ngobrol langsung sama Dokter Sandi. Ini kayak tali kasih gitu, jadi seru. Langsung nanyanya, kita tunggu dulu. Kadang-kadang kalau topik kayak gini jadi agak ragu mungkin nih dok ngomong langsung. Ntar makanya dihitemin aja, di blur. Iya. Gelap. Suaranya juga kecilin. Halo. Belum bisa bergabung? Oke, mohon maaf ternyata belum bisa bergabung. Saya bacakan saja dulu pertanyaannya. Dok, ada nggak sih dok tips supaya maksudnya seks agar cepat hamil atau agar bisa hamil anak kembar? Apakah tadi kalau gender sudah dibahas, kalau masalah kembar nih peluangnya gimana dok? Posisinya, frekuensinya, gimana caranya, tipsnya? Iya. Jadi kalau tips untuk promil sama seperti yang udah kita obrolin dari awal ya, dua-duanya mesti datang, dua-duanya mesti diperiksa sehingga tahu akar masalahnya di mana dan di. Halo. Ya. Nah, tapi kalau untuk dengar? Ya. Ya. Bisa ya dok. Ya. Aku bisa. Jadi kalau misalnya tanya terkait dengan berharap kembar, ya nggak bisa direncanakan dengan posisi lah apa, kecuali bayi tabungnya. Kecuali bayi tabung, karena itu kan situ ada transfer embrio yang memang dipersiapkan, telur yang dipersiapkan, kalau dimasukkan yang dua, berarti kan bisa saja menjadi bayi yang kembar. Gitu, tapi probabilitas juga kembar itu secara, kita sebutnya epidemiologi ya, keseringan, frekuensi terjadinya itu lebih sering pada orang yang memang secara struktur silsilah di keluarganya ada yang kembar, itu benar. Gitu, jadi kalau emang keluarganya, orang tuanya, kakaknya, atau dirinya sendiri kembar, mungkin terjadinya kekembaran di kehamilannya dia juga akan menjadi lebih besar. Gitu, tapi nggak bisa ditentukan dengan posisi, frekuensi, dan tadi. Gitu. Oke, berarti pokoknya kalau misalnya untuk masalah ingin hamil anak kembar, itu masalah seksnya, masalah posisinya, masalah frekuensinya berpengaruh. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ada dari @vida26. Coba kita coba invite dulu, @jasvida26. Yuk gabung yuk. Aduh, aku tuh kayak, padahal nih seru banget ngobrol sama dokter Sandi, tapi kayaknya masih pada ragu-ragu nih kalau untuk di-invite-nya. Di invite tuh dapat hadiah loh. Tadi dapat hadiah banyak banget. Dapat hadiah apa tadi? Mobil ya, Mbak, tadi ya? Apa rumah? Sertifikatnya doang. My dream. Belum, bagaimana? Tadi beneran loh pada dapat hadiah loh ini, Kumparan Mam. Ya, kita tunggu dulu ya. Yuk bergabung. Soalnya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini kan kadang-kadang takutnya, ini kok nanyanya kayak gitu sih, atau bahkan malu nih sama dokternya gitu, kayak aduh nggak kebayang ngomongnya. Enggak, jangan malu, ngobrol nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa banget, dari tadi saya udah ngobrol mulu tuh, ngomong ini berulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Karena kan, iya, dan bermanfaat. Ini, kalau gitu saya bacain lagi nih, langsung nih dok. Ini sebetulnya, sudah bisa bergabung. Kita tunggu nih, sebentar lagi. Halo, @jasvida. Oh iya. Halo. Halo, selamat malam dok. Hai. Hai Bu, siapa namanya tadi? Iya. Namanya Firda. Oh, Bu Firda. Yes. Halo, Firda.
Dan Halo. Dokter Sandi, saya mau tanya. Boleh, Mbak. Sebenarnya kalau tes NIPT sama tes toksoplasma itu sebenarnya seberapa penting sih, Dok, untuk memperbesar promil? Terus yang kedua, bagaimana tipsnya untuk pasangan suami istri yang LDR supaya promilnya juga berhasil, Dok? Karena kan waktu bertemunya tuh sedikit gitu. Nah, bagaimana ketika bertemu bisa apa ya? Bisa lebih besar peluangnya gitu, Dok. Oke. Ya. Dua pertanyaan karena tidak. Ya, biar sekalian. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan langsung dijawab, Dok. Ya, Oke, yes, Bu Firda tadi saya jawab ya. iya, Yang iya, Dok. pertama nih terkait dengan NIPT. Ini mantul nggak ya? Saya dengar kayak mantul-mantul ya. Kedengeran kok. Kalau di aku kayak Bisa ya? Oke. Jelas Oke, ya? saya jalan ngomong aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi NIPT test dan tes TOXO itu sebetulnya bukan terkait dengan keberhasilan promil. NIPT gitu. itu Mbak Ines kalau kumparan main biar tahu ya, NIPT itu non-invasive prenatal testing. Artinya pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat apakah pada si bayinya ada kelainan kromosom atau tidak pada bayinya. Jadi sudah hamil, bukan ketika promil. Dek ya? Iya, feedback saya juga pakai selepas nih. Tunggu Oh gitu. dari Mbak Vida. Maaf mungkin kalau ya disampaikan kita bisa dokter Mbak Vida matikan dulu. Oh iya, boleh, boleh. Terima kasih ya sudah Iya. Oke. Dok masih ya? Masih feedback. Iya, kita mungkin harus di exit dulu kali. Iya, harus Jadi biar keluar, balik berdua. harus live dulu sebentar dulu ya, Dok. Nggak apa-apa. Nah, Halo, Dok. yes. Nah, bener udah hilang. Oke, nggak apa-apa. Ini pasti aku yakin Mbak Vida pasti masih tetap menyimak, Dok. Jadi silahkan dijawab pertanyaannya tadi, Dok. Iya, sorry Mbak Firda, jadinya harus mau nggak mau harus di live videonya. Karena saya juga tadi harus lepas, kalau nggak saya bingung juga dengan suara saya sendiri. Gitu. Oke, jadi tadi Mbak Imes, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama ditanyakan terkait dengan pemeriksaan NIPT, NIPT, dan TOXO, apakah terkait dengan keberhasilan promil. Yang kedua, LDR ya. Nah, kita jawab satu-satu. Masalah frekuensi, Dok. Kadang-kadang kan dokter bilang bahwa frekuensi perlu, tapi kalau memang harus LDR tuh gimana dong, Dok, ngaturnya supaya waktu yang bertemu yang mungkin tidak sesering atau sebanyak yang diharapkan tetap bisa maksimal. Ya, benar. Jadi yang pertama terkait dengan NIPT. NIPT itu singkatan dari non-invasive prenatal testing. Jadi itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada ibu yang sedang hamil. Jadi sudah hamil nih. Ibu yang sudah hamil di usia 10 minggu ke atas dari pemeriksaan darahnya untuk dinilai nih, apakah ada kelainan kromosomal pada si bayinya. Gitu. Itu jadi pemeriksaan untuk screening itu pada ibu yang sudah hamil. Jadi tidak ada kaitannya dengan keberhasilan promil karena sudah hamil kalau ini. Gitu. Okay. Kemudian kalau pemeriksaan TORS, TOXO, rubella, dan chlamydia. Mungkin sering dengar ya, periksa TOXO gitu. Jadi pemeriksaan TOXO itu sebetulnya bukan screening yang rutin dan wajib dilakukan pada pasien yang berencana untuk melakukan promil. Tidak rutin. Kenapa? Karena harus ada indikasinya. Kalau nggak dilakukan, kalau tidak ada indikasi dan diperiksakan, menurut saya menjadi tidak efektif. Kenapa? Itu nggak murah. Biayanya lumayan. Gitu, Ana. Indikasi yang mana? Contohnya misalnya pada kehamilan sebelumnya ada keguguran yang berulang, yang dicurigai akibat penyebabnya si virus atau parasit TORS tadi. Atau misalnya di kehamilan sebelumnya ada anak yang lahir dengan kelainan yang dicurigai juga akibat si TORS tadi. Sehingga pada si ibu yang sedang hamil atau akan merencanakan kehamilan berikutnya dilakukanlah screening itu untuk lihat ada nggak sih ke arah abnormalitas di hasil pemeriksaan TORS-nya. Gitu. Tapi kalau hanya promil saja biasa, itu bukan merupakan pemeriksaan yang rutin untuk dilakukan. Gitu. Ya, jadi TORS dan NIPT tidak ada kaitannya dengan keberhasilan promil. Terus yang kedua, LDR. Jelas, tadi semakin ideal ketika kita merencanakan suatu kehamilan, terutama terkait dengan frekuensi, maka itu menjadi makin besar. Mak comblang kita ketemunya antara si sperma dengan si telurnya.
gitu. Nah, pertanyaan tadi gimana menyiasatinya? Karena kan mau nggak mau dong suaminya kerja, misalnya udah terpaksa banget deh nih, terpaksa banget. Yang saya tangkap kan tadi Mbak Firda terpaksa banget suami saya kerja jauh gitu. Jadi salah satunya adalah yang pertama mesti screening. Lagi-lagi saya mesti screening dua-duanya nih. Suaminya diperiksa dulu nih, analisa spermanya gimana. Ya, dicek spermanya ada problem atau enggak terkait dengan kuantitas dan kualitas tadi yang kita udah obrolin di awal. Terus yang kedua, si ibunya boleh aja nih datang untuk cek dulu USG. Untuk lihat ada nggak sih kelainan secara organ kandungannya, dan diperiksa HSG, namanya hysterosalpingografi, untuk lihat saluran telurnya gimana, ada sumbatan atau tidak. Ketika dua-duanya sudah baik, maka baru kita bicara gimana sih ngakalinnya walaupun LDR jauh. Karena suaminya bagus, benar, karena suaminya bagus, si ibunya juga baik. Jadi kita cari aja masa subur yang dicurigai waktunya. Nah, ketika masa suburnya sudah dicurigai antara tanggal, misalnya tanggal 10 sampai tanggal 15 nih, nah disitulah si suami harus datang, nggak mungkin jarak jauh dikirim pakai wesel juga kan itu spermanya gitu. Jadi tetap harus datang juga suaminya, berhubungan per 2 hari gitu di masa subur tersebut. Cara memaksimalkannya adalah mengatur jadwal bertemu, entah itu untuk si suaminya yang pulang atau istrinya bertemu di mana, tapi bertemulah di saat masa subur gitu ya dok. Bertemu hanya 3 hari atau 5 hari itu menjadi maksimum gitu, karena pas di situ. Oke. Tapi diperiksa juga tadi yang saya bilang, suami sama istrinya tetap harus diperiksa dulu. Oke. Screeningnya itu. Oke dok, kalau gitu kita next ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Cynthia Nesia. Pertanyaannya langsung saya bacakan aja. Dok, bila pasangan mengalami, maksudnya bila pasangan suaminya ya, bila suaminya mengalami ejakulasi dini atau prostat, apakah ini akan membuat kemungkinan kehamilan kecil? Jadi misalnya memang ada seks, mereka bertujuan untuk seks agar cepat hamil, tapi ada masalah ejakulasi dini atau prostat, itu gimana kemungkinannya dok? Ejakulasi dengan problem di prostat tuh ada 2 hal yang berbeda ya, ejakulasi dini dengan problem di prostat. Maksudnya kalau ejakulasi dini kan berarti kan dia mencapai fase ejakulasinya atau orgasmenya lebih cepat. Tadi yang saya bilang sebetulnya kalau ada 2 fungsi nih, satu fungsi rekreasi, satu fungsi reproduksi atau ingin hamil. Ketika fungsi reproduksi selama si spermanya bagus-bagus aja, kualitasnya dan pas ketemu masa suburnya, harusnya itu tetap akan menjadi probabilitas kehamilannya akan tetap sama gitu. Tapi kalau yang tadi yang kedua problem di prostat. Problem prostat maksudnya apa gitu, saya nggak gitu paham maksud pertanyaan, karena problem masalah di prostat tuh macam-macam Bu gitu. Jadi nggak tahu apakah karena prostatnya membesar jadi spermanya jadi sedikit, jadi terganggu, atau jadi saya nggak tahu, jadi kayaknya masih mesti di lebih dalam lagi tuh. Oke dokter, ini menarik sekali. Mungkin saya juga rangkum bahwa berarti tadi dokter mengatakan bahwa yang pertama screening dulu, make sure dua-duanya oke gitu ya dok ya. Betul. Dua-duanya oke, baru setelah itu kita bicara soal hubungan seksnya gitu. Tapi kalau hubungan seksnya itu ada fase-fase yang harus dipenuhi, lalu tentang masalah orgasmenya juga itu terkait dengan si fase tersebut. Bisa saja sebetulnya kalau misalnya nggak dua-duanya, tapi memang sudah pertemuan itu tadi, apa kalau dokter bilang, misalnya GPS-nya ketemu itu tetap gitu. Lalu kalau terkait dengan mitos atau fakta, ini masalahnya belum pernah ada yang terbukti secara ilmiah gitu ya dok ya. Jadi kalau mau diikuti mungkin bisa percaya-percaya saja, tapi nggak ada yang bisa menjamin atau memastikan seperti itu. Oke dok, sekarang kita waktunya pengundian untuk ketiga pemenang arisan Kumparan Mom. Nah buat untuk mengundi ini, saya butuh bantuan tim Kumparan dulu. Aku akan ambil laptop dulu. Tunggu sebentar. Oke, jadi kita tuh undiannya seperti ini nih dok. Tuh, sudah ada. Lucu ya? Oke, dok, ini kita akan coba mengundi. Kita coba, sudah mulai, aku tinggal klik ya. Di sini. Betul ya? Oke, dok, kalau gitu saya minta bantuan dari dokter Sandi untuk bilang 1, 2, 3 supaya saya bisa mulai mengklik rodanya. Oke deh. Silakan. Sekarang ya. 1, 2, 3. Sudah berputar? Berhenti nggak tuh bunderannya? Nggak berhenti. Oh, berhenti nih. Dokter Sandi nggak nih? Ya. Oke. Ini dari kita punya pemenang dari @redicted.
Redicted. Itu nulisnya ini ada REDDICTET. Seperti itu menulisnya? Kira-kira ini pemenang pertama. Selamat, ini pemenang yang pertamanya ini langsung mendapatkan voucher konsultasi Promil dan USG transvaginal. Aduh, ini pas banget ngomongin agar cepat hamil, lalu dapatnya hadiahnya voucher konsultasi Promil dan USG transvaginal. Kita akan langsung Mudah-mudahan itu udah nikah juga ya, Mbak. Kalau belum nikah, cowok lagi belum nikah. Bisa untuk kerabat, Dok. Bener banget buat yang temennya mau Promil. Kita langsung yang kedua ya, Dok ya? Yes. Silakan minta tolong 1, 2, 3. Oke. Bilang dapat MacBook tuh Mbak di bawah. Waduh. MacBook-nya Mbak Imes itu mau dikasih. Jangan, Dok, buat kerja. Ada pemenang keduanya. Pemenang keduanya adalah Mommy Yantia. Kalau ini udah jadi mom nih, Dok. Nah, benar. Ya, betul. Nah, ini mendapatkan 1 unit portable induction. Selamat untuk Mommy Yantia. Kita langsung aja lanjut yuk ke yang ketiga. Ketiga nih. Kita close dulu. Selamat ya, Mam. Oke. Ketiga Dok. ya. 1, 2, 3. Gila MacBook. Konsisten banget itu Mbak. Netizennya pada minta MacBook. Udah dibilangin. Tapi lumayan loh. Nah, langsung keluar lagi, Dok. Ya, pemenang yang ketiga, Dainang 13. Dainang 13. Dainang 13. Yeay. Ini mendapatkan 1 unit air purifier. Aduh. Jadi nanti pemenang keempat dapatnya baru si MacBook itu ya, Dok ya. Terima kasih. Ini jadi berarti kita sudah dapat 3 pemenangnya. Nah, yes. Kumparan Mam. Konsisten banget itu Mbak. Pada bilang, wah dapat laptop. Iya nanti pemenang yang keempat. Cuman saya nggak diputer yang keempat nih. Padahal maksudnya putar arisan. Tapi nggak apa-apa, pasti tidak kecewa karena 3 hadiah arisan Kumparan Mam kali ini juga nggak kalah kerennya. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang. Ini tunggu aja, tim Kumparan Mam akan DM Instagram para pemenang untuk proses penyerahan hadiahnya atau klaim hadiahnya. Nah, baik Ibu, Ayah semua, teman Kumparan Mam, kita udah ngobrol macam-macam. Ini kayaknya udah banyak banget yang terjawab dari obrolan ini. Undian arisan juga udah. Berarti ini sebenarnya sudah waktunya kita pamit undur diri. Tapi mungkin Dokter Sandi ada nggak pesan terakhir yang kira-kira misalnya diingatkan untuk tetap semangat atau terkait dengan seks agar cepat hamil ini, ada tips pemungkas atau pesan terakhir dari dokter untuk menutup acara kita? Pesan pamungkasnya, terima kasih ya Mbak Imes, Kumparan Mam, ibu-ibu yang udah ngikutin atau bapak-bapak dari tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seks itu memang sensitif kalau diobrolin, tapi sebenarnya bukan hal yang tabu buat diobrolin. Seperti tadi kita obrolin banyak. Terkait dengan promil, seks ada fungsi rekreasi dan ada fungsi reproduksinya juga. Gitu. Jadi dua-duanya sebisa mungkin juga harus bisa tercapai. Sehingga tanpa dengan usaha yang dianggap susah, payah gitu, akhirnya goals-nya bisa tercapai. Dan jangan lupa, promil itu melibatkan 2 orang, pasangan, suami dan istrinya. Jadi dua-duanya harus datang bersama, punya niat yang sama, konsisten, jalan. Mudah-mudahan berdoa, terakhir berdoa, mudah-mudahan lekas tercapai kehamilannya. Gitu. Berarti ini sambil menutup acara ini, kita sama-sama mendoakan semua teman Kumparan Mam yang sedang berusaha untuk punya anak, yang sedang berusaha untuk bisa hamil, cepat hamil, semoga lancar, beri rezeki sesuai dengan harapannya. Amin. Aduh, terima kasih dokter, senang sekali malam ini bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Sandi. Sama-sama Mbak Imes, saya juga senang banget. Makasih banyak ya kesempatannya. Sampai ketemu dokter di acara Kumparan Mam selanjutnya. Ini kayaknya juga nanti banyak yang masih minta topik lainnya. Semoga kita bertemu. Sampai see you Mbak Imes. Dokter. Yes. Sehat-sehat, Mbak. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Nah, teman Kumparan Mam yang sudah menyaksikan obrolan kita sampai selesai, terima kasih banyak. Kelas cerdas dan arisan Kumparan Mam masih akan hadir di bulan Juli nanti. Jadi, yang belum menang arisannya tadi, jangan khawatir. Masih ada kesempatan di episode-episode berikutnya. Kita juga akan membahas lebih banyak topik yang seru dengan narasumber yang pasti nggak kalah kerennya. Saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mam, pamit undur diri. Sampai jumpa, bye!